ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara kesayangan kita, acara favorit kita di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustazah yang merupakan sahabat saya, merupakan paralel saya, sempat jadi paralel ya Ustazah. Langsung saja kita sambut Ustazah yang satu ini, Ustazah Netizar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mungkin yang sering kita dengar, yaitu tentang menjaga waktu. Nah, Islam sendiri memiliki sudut pandang mengenai waktu. Bisa dijelaskan Ustazah apa sudut pandang Islam mengenai waktu? Baik Ustadz, sahabat Asifa dimanapun berada, kita akan bahas bagaimana pandangan Islam terhadap waktu. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan waktu yang dimiliki, karena setiap embusan napas, setiap detik yang berdentang, itu terlalu berharga jika kita sia-siakan tanpa manfaat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asyar ayat 1 dan 2. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dari ayat ini Allah telah menegaskan dan bersumpah untuk memperingatkan kita tentang waktu. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Maimun, Rasulullah juga telah menjelaskan bagaimana kita harus memanfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Yaitu kita harus memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua, memanfaatkan masa lapang kita sebelum datang masa sempit, memanfaatkan masa sehat kita sebelum datang sakit, dan memanfaatkan masa kaya sebelum datang kemiskinan. Dan yang terakhir, kita benar-benar harus memanfaatkan masa kehidupan kita sebelum datang kematian. Jadi dari ayat dan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agama Islam benar-benar menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga waktu dan memanfaatkannya dengan baik. Masya Allah. Jadi kita harus senantiasa menjaga waktu, itu alasannya tadi sudah disampaikan bahwa kita harus mengingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu ada tuh musiknya sangat populer di masanya ya. Ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah Ustazah, adakah dampak positif atau negatif yang diakibatkan atau karena kita telah menjaga waktu dengan baik? Apakah ada manfaat atau adakah negatif positifnya, boleh disampaikan? Baik Ustadz, sahabat Asifa, dampak dari kita menjaga waktu itu yang positifnya salah satunya adalah menjadikan seseorang itu mempunyai pribadi yang disiplin karena bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan tepat waktunya. Dan juga dapat meningkatkan fokus seseorang dalam mengerjakan kegiatannya sehari-hari baik belajar maupun dalam bekerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan reputasi positif terhadap diri pribadi orang tersebut. Kalau dampak negatifnya yang tadi di dalam surat Al-Asr dijelaskan pasti sudah termasuk orang-orang yang merugi. Banyak kerugian yang kita dapatkan dari melalaikan waktu. Misalnya pekerjaan tidak selesai, PR tidak selesai, dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita terlena dengan waktu. Banyak kesibukan dunia yang kita lewati, lantas kita jadi terlena. Jangan sampai kita terlena ke urusan duniawi dengan mengesampingkan akhirat. Masya Allah. Nah, Ustazah ada nggak sih cara khusus agar kita bisa menjaga waktu dengan baik? Baik Ustaz. Sahabat Asifa, ada beberapa cara untuk menjaga waktu. Salah satunya bisa kita lakukan dengan cara membuat schedule harian atau jadwal harian. Di mana dalam jadwal harian itu kita bisa mencantumkan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dari awal bangun tidur sampai tidur selanjutnya. Dengan begitu, kegiatan kita akan tertata, rapi, dan disiplin. Yang kedua, kita bisa menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikebelakangkan atau diundur. Dan ketiga, ada beberapa sikap dalam diri kita yang harus kita hilangkan Ustadz untuk menjaga waktu ini. Yaitu sikap menunda-nunda suatu pekerjaan dan sikap yang tergesa-gesa. Oke, jadi jangan sampai tergesa-gesa ya Ustazah. Jadi tenang, santai, alon-alon, asal kelakon begitu. Nah, seperti yang sering kita dengar, pada masanya Rasulullah pun tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Iya, Dia bisa memposisikan
kapan dia bekerja, kapan dia berjihad, dan kapan dia beristirahat. Jangan sampai kita menzolimi diri kita dengan melakukan hal-hal tidak sesuai dengan waktunya. Ya. Bahkan Quran telah mengatur segala sesuatunya. Malamnya, siangnya, Iya. paginya, fajar, di waktu fajar sudah ada, lail, al-lail tuh Iya. sudah diatur semua waktunya. Nah, jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan di siang hari, kita pindahkan ke malam hari. Jadi siang itu memang tempatnya untuk berjihad, Iya. dan malam itu memang tempatnya Beribadah. untuk beristirahat. Meskipun ada waktu-waktu ibadah, memang sudah diatur di dalamnya. Jadi jangan sampai menzolimi diri kita dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah saja harus ada istirahatnya. Iya, benar. Apalagi harus seimbang. Apalagi iya. di bulan puasa seperti ini. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan kita benar-benar waktu itu sudah menjadi aturan kita ya. Jadi Iya. subuh, sahur, waktu berbuka, banyak waktu-waktu yang diatur oleh Allah SWT. Nah, Ustazah, seperti biasa nih di acara kita harus ada yang disampaikan atau closing statement namanya Ustazah, satu pesan kepada sahabat Ashifa agar lebih bisa memaknai materi yang telah kita sampaikan. Boleh disampaikan Ustazah? Sahabat Ashifa, dalam kegiatan ini yang perlu kita ingat adalah waktu yang hilang tidak akan pernah terulang. Jadi mulai hari ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat sebenar-benarnya supaya kita lebih menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi hamba yang baik di matanya. Masya Allah. Kalimat terakhir tadi menutup kegiatan kita, episode kita hari ini. Saya ingatkan kembali sahabat Ashifa di rumah, jangan sampai kita terlena oleh urusan duniawi, tetap beribadah, tetap niatkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini untuk mencapai ridho ilahi. Insya Allah ketemu di episode selanjutnya hanya di ISQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.